seri atau berbagai dokumentasi lain yang mendukung narasi. Misalnya kayak hal-hal yang tak terduga terus kita nggak sengaja foto juga itu juga boleh kalau misalnya mendukung tentang sesuai dengan laporan perkembangan ataupun yang sehari-hari juga sebenarnya portofolio suka saya masukkan, cuman itu cuman sebagai lihat proses anak tuh bisa mencapai tujuan pembelajaran tuh bahwa sehari-harinya tuh kayak gitu. Itu boleh dimasukkan. Jadi kadang-kadang mapnya itu sampai tebel gitu. Nanti dipisahkan mana yang harian, mana yang portofolio sumatifnya. Nanti biasanya di akhirnya ada portofolio sumatifnya. Kayak gitu teman-teman nih. Jadi ketahuan bukti kemajuannya itu prosesnya itu kadang-kadang anak tuh di tengah-tengah ada yang awalnya dia itu memang mencapai tujuan, tapi di tengah-tengah dia tiba-tiba entah itu mood, entah itu dia lagi nggak enak badan atau kayak gimana, biasanya ada yang jadi dia tidak tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Nah, biasanya ada alasan-alasannya yang kita ucapkan di catatan anekdot gitu. Jadi kata tadi apa namanya itu catatan apa foto-foto tuh nggak hanya sebagai foto, tapi kan kalau catatan anekdot ada analisisnya ya. Kalau analisisnya itu kan kita jadi tahu bahwa anak tuh apa namanya alasan anak tuh kenapa bisa membuat seperti itu ada gitu ya. Jadi nggak hanya menerka-nerka dari fotonya saja kayak gitu ya. Nah, terus tahap laporan perkembangan nih tahapnya ya. Waktu penyampaian laporan perkembangan peserta didik. Nah, ini kurun waktu atau rentang periode pelaporan ditetapkan oleh satuan pendidik sebagai ringkasan dan simpulan hasil belajar peserta didik sampai pada akhir periode. Perlu diingat bahwa pendidik tidak harus menunggu saat penyerahan laporan perkembangan. Nah, ini ya yang biasanya sering dilakukan oleh guru TK itu, biasanya penyampaian perkembangan itu nggak hanya ketika rapot, tapi kita juga kadang-kadang apa kondisional ya, karena biasanya orang tua suka ada yang nanya, Bu, akhir-akhir biasanya sekarang gampang ya, sekarang ada apa namanya ada media sosial lainnya yang bisa terhubung langsung pada gurunya. Beliau apa kayak apa namanya rapotnya, apa dokumen laporan perkembangannya, terus apa namanya itu ada bentuk dokumennya gitu. Tapi kalau laporan informal itu disajikan dalam bentuk komunikasi lisan. Nanti kita juga harus belajar ya. Teman-teman juga harus belajar kalau misalnya nanti jadi guru harus bisa belajar cara menyampaikan nih, cara menyampaikan hasil belajar anak-anak. Tapi ingat jangan pernah mengintimidasi kekurangannya gitu. Jadi kita berusaha ke orang tua tuh supaya tujuan sekolah dan tujuan bundanya itu tercapai gimana caranya. Jadi memang harus berkomunikasinya, kunci utamanya adalah komunikasi dengan orang tuanya harus baik gitu. Terus bisa kita juga ketika penyampaian gitu ya, penyampaian rapotnya kita bisa sambil perlihatkan dari portofolionya yang sudah dibuat gitu. Bunda, ini lihat waktu Ananda apa namanya bisa mencapai kegiatan ini buktinya. Kita jadi bisa sambil memperlihatkan gitu ya, memperlihatkan bukti-buktinya. Jadi biar nanti kalau misalnya teman-teman bingung ketika rapot, aduh aku harus ngomong apa nih, apa menjelaskan apa nih, toh kan udah dicatat dalam dokumen. Nah, biasanya teman-teman bisa bisa dilihat portofolionya, bisa jadi menguntungkan kita supaya bisa menyampaikan proses sehari-hari, proses harian atau proses ketika penilaian sumatif itu dilaksanakan. Jadi kaliannya nggak bingung nanti ketika membagikan rapot harus ngomong apa. Aduh, apalagi pengalaman pertama waktu saya juga waktu itu pengalaman pertama ketika membagikan rapot emang, aduh ini harus apa ya? Kan semuanya sudah tertuang di rapot. Saya harus mengucapkan apa, memberitahu apa. Nah, biasanya ini kuncinya biasanya kalau yang awal-awal bisa dilihat dari dokumen ataupun apa namanya itu video, foto kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau di sini yang terakhir itu mengajak orang tua untuk mengisi refleksi orang tua. Nah, nanti di rapot itu biasanya ada kolom refleksi orang tua yang bisa diisi oleh orang tuanya. Kan biasanya kebanyakan orang tua kalau kita tidak kasih tahu ada kolom ini, orang tua jarang ada yang mau ngisi. Bahkan, ya terima kasih Bu Guru, sudah bagus, cuman gitu doang isinya. Nah, nanti kalau misalnya kalian bagi rapot, teman-teman nanti kalau sudah menjadi guru bagi rapot, teman-teman bisa mengajak orang tua untuk mengisi refleksi nih. Jadi waktu itu tuh anak tuh butuhnya apa sih di sekolah tuh butuh apa aja sih kalau di rumah biasanya susah menerapkannya. Nah, lebih baik di sekolah tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi boleh ini pun akan membantu guru untuk tahu hal-hal apa saja yang Mungkin bisa dikatakan